Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Kali ini kita akan membahas tentang route summarization. Apa itu route summarization? Route summarization atau peringkasan rute adalah proses meringkas rute beberapa jaringan menjadi satu. Sebagai contoh, perhatikan topologi berikut. Ada dua buah router, router 1 dan router 2. Kedua router ini saling terhubung. Untuk router 1, dia terhubung ke jaringan 10.1.10.0 dengan prefix 24. Di subjaringan yang kedua adalah 10.1.20.0 prefix 24 dan subjaringan ketiga adalah 10.1.30.0.24. Ketiga subjaringan ini berada di kelas C. Karena dia berada di bawah jaringan kelas A, maka dia dapat diringkas menjadi 1 menjadi 10.000 prefix 8. Sehingga ketika R1 mengadvertise atau mengiklankan subjaringan yang ada di dalamnya, yang akan diiklankan hanya 10.000.8, tidak mengiklankan satu persatu. Inilah apa yang disebut dengan route summarization. Perhatikan topologi berikut. Ada dua buah router R1 dan R2. Mereka terhubung secara langsung melalui jaringan 192.168.1.0 prefix 30. Poin pertama, untuk R1 terhubung dengan tiga subjaringan yaitu 10.1.10.0, 10.1.20.0, 10.1.30.0. Masing-masing berada di kelas C. Mereka dapat saling terhubung satu sama lain karena berada di bawah jaringan 10.0.0 kelas A. Namun ini tidak dapat berhubungan dengan jaringan yang ada di R2 karena sudah berbeda jangkauan. Poin kedua, ketika feature auto summarize disable atau by default dia tidak aktif, maka yang terjadi adalah R1 akan mengiklankan subjaringan yang ada dirinya ke R2 secara satu persatu, sehingga akan tersimpan di routing tabel kepunyaan R2 adalah rute 10.1.10.0. Untuk mencapainya harus melalui 192.168.1.1. Kemudian 10.1.20.0. Untuk mencapainya, R2 harus melalui 192.168.1.1. Dan terakhir untuk 10.1.30.0, untuk menggapainya maka R2 harus melewati 192.168.1.1. Namun apa yang terjadi ketika feature auto summarize ini di-enable atau diaktifkan? Yang terjadi adalah masing-masing subnetwork di sini akan di-advertise dengan cara diringkas. Karena semuanya tergabung dalam 10.0.0.0 kelas A, maka yang di-advertise adalah hasil peringkasannya, yang kemudian akan disimpan dalam tabel dalam bentuk 10.0.0.0. Untuk menggapainya R2 harus melalui 192.168.1.1. Jadi perbedaannya sangat jelas di sini, yaitu di bagian routing tabel. Untuk yang auto summarize di disable, maka jaringannya akan di entry satu persatu, sedangkan untuk yang di enable, maka yang di entry hanya ringkasannya. Kemudian apa keuntungan dan kekurangan dari feature auto summarize ini? Keuntungannya jelas, yaitu mengurangi routing update yang berdampak pada pengurangan penggunaan bandwidth. Karena di sini cuma ada satu, maka bandwidth yang digunakan akan lebih sedikit. Kemudian mengurangi penggunaan routing tabel. Terlihat di sini cuma berisi satu, bukan berisi masing-masing subnet. Karena penggunaan routing tabel yang sedikit, maka daya yang digunakan dan memori yang digunakan untuk memproses pun lebih sedikit. Namun apa kekurangannya ketika feature ini diaktifkan? Yaitu dia menyembunyikan tata letak jaringan yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya pengambilan keputusan yang salah itu sangat besar. Sebagai contoh, jika jaringan 10.1.10 ini down atau tidak aktif, R2 tidak tahu, sehingga dia akan tetap mengirim, padahal jaringan ini adalah tidak aktif atau sedang down. Kelemahan berikutnya adalah ketika digabung dengan load balancing bisa terjadi salah kirim. Sebagai contoh, ketika R2 ini memiliki alamat yang hampir mirip dengan R1, sebagai contoh dia memiliki alamat 10.1.40.0, kemudian 10.1.50.0, maka yang di-advertise adalah alamat 10.0.0.0, maka bisa terjadi salah kirim. Seharusnya dikirim ke R1 malah dikirim ke R2 karena sama-sama di jaringan 10.0.0.0. Ini adalah topologi jaringan yang akan kita aktifkan feature auto summarization-nya, sehingga diharapkan untuk subjaringan yang berdekatan akan menjadi satu di routing tabel. Di bagian 1, konfigurasi EIGRP di bagian R1.
Aktifkan EIGRP dengan mengetik router EIGRP dengan autonomous system 1. Advertise network, saya gunakan default route. Kemudian nonaktifkan update hello packet dengan mengetik passive interface G00. Selanjutnya konfigurasi R2. Aktifkan router EIGRP dengan autonomous system number 1. Selanjutnya advertise network, saya gunakan default route juga. Nonaktifkan update hello packet dengan mengetik passive interface G00. Selesai. Kemudian konfigur di R3. Aktifkan router EIGRP dengan nomor nomor sistem 1. Advertise network, saya gunakan default route juga. Nonaktifkan hello packet di interface G00. Sekarang uji koneksi dari PC A ke PC B. Dari PC A ke PC B. Ulangi sekali lagi dari PC A ke PC B. Berhasil. Dari PC B ke PC C. Ulangi sekali lagi dari PC B ke PC C. Berhasil. Dari PC C ke PC A. Berhasil. Langkah berikutnya, aktifkan fitur auto summarization di bagian R1. Namun sebelumnya periksa terlebih dahulu status auto summarization di R1 dengan mengetik do show IP protocol. Perhatikan di sini status automatic summarization-nya adalah disable. Untuk mengaktifkannya ketik auto summary. Selesai. Berikutnya di R2 juga lakukan hal yang sama, fitur auto summary. Langkah kedua, periksa routing tabel di R2. Ketik do show IP route EIGRP. Perhatikan di sini untuk subnet yang berdekatan telah berubah menjadi 1, yaitu 192.168.11.0. Coba kita rubah kembali di R1. No auto summary. Buka kembali R2, ketik do show IP route EIGRP. Perhatikan di bagian sini ada 4 buah subnet di 192.168.11. Hal ini terjadi ketika fitur auto summary dinonaktifkan, sedang ketika diaktifkan dia hanya akan menjadi 1 baris. Jadi demikian untuk materi kita kali ini tentang bagaimana cara mengaktifkan fitur auto summary yang ada di EIGRP. Terima kasih.